Perkenalkan, nama saya Lalu Mutawalia Abdul Majid, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori, yaitu teori dalam komunikasi massa. Salah satunya ialah teori agenda setting. Sebelum membahas ke teori tersebut, saya ingin memberi gambaran atau ingin bercerita sedikit atau ingin memberitahu yang dimana pernah nggak teman-teman itu melihat sosok bisnismen yang sukses memegang salah satu media, dan bisnismen tersebut itu masuk ke dalam dunia politik yang pada akhirnya selalu ditayangi di setiap televisi, media-media online, dan akhirnya selalu ditayangkan di setiap media-media yang ada. Nah, fenomena-fenomena yang teman-teman lihat ini ialah bagian dari agenda setting tersebut. Teori agenda setting ini merupakan teori pengaturan media yang menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengatur media ini ialah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Terdapat dua asumsi dasar yang mendasari sebagian besar penelitian pengaturan media, yaitu yang pertama, bahwa pers dan media tidak merefleksikan kenyataan yang sebenarnya setelah dilakukan penyaringan, dan konsentrasi media terhadap beberapa isu dan subjek mengajak publik untuk menerima isu tersebut dan lebih penting daripada isu lainnya. Nah, karena mereka itu memiliki keyakinan bahwa isu tersebut dapat dikonsumsi berulang-ulang kepada masyarakat sendiri. Tadi pengertian dari agenda setting. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen dari agenda setting tersebut. Nah, jadi agenda setting itu memiliki beberapa komponen yang dimana komponen itu dilalui oleh sebuah isu yang pada akhirnya bisa dilempar ke masyarakat ataupun bisa diterima kepada masyarakat banyak. Adapun komponen-komponen tersebut ialah media agenda, public agenda, dan policy agenda. Dalam hal ini, tingkatan berita itu ada berita utama, berita highlight, dan berita feature. Lanjut ke komponen kedua, yaitu komponen public agenda. Di dalam komponen public agenda ini terdapat dua indikator, yaitu familiarity dan favorability, yang dimana berita yang disampaikan kepada masyarakat harus bisa familiar dan menyenangkan. Bukan hanya berita, tapi bisa juga isu-isu yang ingin disampaikan melalui media tersebut. Komponen yang terakhir ialah policy agenda. Adapun di dalam komponen ini terdapat support placard, yang dimana support itu isu yang disampaikan harus bisa sejalan dengan apa yang diterima oleh masyarakat atau yang disukai oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kembali ke contoh awal yang tadi, yang dimana salah satu pengusaha sukses di bidang media, ia terjun langsung ke masyarakat gitu. Dia terjun ke politik dan secara tidak langsung dia dapat melalui tiga komponen tersebut, yaitu tadi public agenda, terus media agenda, policy agenda. Nah, dengan tidak langsung itu bisa termasuk salah satu bagian dari setting agenda tersebut. Adapun salah satu contoh dari teori agenda setting ini ialah salah satu sosok perempuan, yaitu Keke, yang dimana namanya itu sempat melejit atau sempat naik, yang yaitu membuat sebuah konten yang dimana yaitu melakukan dandan dengan menggunakan sebuah balon, dan dimana balon tersebut bukan malahnya ditiup, malahan diisi sebuah air lalu ditempel-tempelkan di mukanya. Nah, salah satu contoh ini membuat dia namanya itu bisa naik dan akhirnya menjadi famous, dan dimana dia ini diundang di kalangan-kalangan artis besar untuk memberikan salah satu petunjukan yang dimana menurutnya itu lucu gitu bagi kalangan masyarakat dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kenapa saya menganggap Kiki adalah satu agenda setting? Ya adalah dimana salah satu bisnis media mengundang dia di dalam acara talk show, berbincang-bincang. Secara tidak langsung dia dapat menaikkan rate salah satu stasiun televisi tersebut, karena
Kiki ini dapat diterima oleh masyarakat, yakni program Net 86. Nah, salah satu televisi swasta yang bekerja sama dengan PR Kepolisian Republik Indonesia. Mbak dari mana? Nah, jadi dari teman-teman yang lihat di video ini kan, yaitu gimana kepolisian itu memakai seragam lengkap, menunaikan tugasnya, mengayomi masyarakat, menegur masyarakat yang bermasalah. Itu tidak secara langsung dia itu menaikkan citranya dia sendiri gitu. Karena yang kita sudah tahu bahwa tugas kepolisian itu ya seperti ini gitu. Karena diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan tertentu dengan orang-orang yang seperti ini, mereka menegurnya dan memberikan peringatan gitu. Ada tuh lampunya di atas. Nah, itu karena kendaraan itu diprioritaskan. Kalau mobilnya Mbak kan mobil biasa nih, jadi nggak boleh dipakai. Terpaksa, mohon maaf, ini nanti akan saya tilang. Iya, karena Mbak sudah melanggar. Mbak ada SIM atau STNK? Di sini masih terlihat ada pengemudi yang belum memahami. Kenapa nggak mau pakai Nah, di sini kita bisa lihat lagi di mana polisi memakai atribut lengkapnya dan menegur masyarakat yang melawan arus. Di sini tuh kita bisa lihat dengan sesama bahwa ini mereka itu melakukan prosedur sesuai SOP-nya mereka gitu. Jadi mereka itu bertugas atau melaksanakan tugasnya ya sesuai dengan standar operasional pekerjaannya. Surat-surat kelengkapan berkendara itu harus melekat seperti SIM maupun juga STNK. Apalagi perlengkapan seperti helm untuk alasan keselamatan daripada pengendara maupun penumpang yang diboncengnya. Bilang juga Pak jangan nyebrang atau bukan masalah gitu, banyak sih pakai helm. Ya kan kamunya nggak nyuruh, kamu yang bawa satu. Jangan berkelahi dong. Untuk masih dekat kayaknya nggak mau. Begini. Nah, jadi Belum ada. seperti yang teman-teman lihat lagi ini, gimana polisi tersebut masih dengan melakukan SOP-nya sendiri dengan menggunakan atributnya. Jadi saya bisa bilang di sini kalau polisi ini mengangkat citranya sendiri gitu, mengangkat bahwa STNK-nya juga ya inilah pekerjaannya polisi yang secara tidak langsung kita tahu, dan saya berasumsi di sini bahwa ini semua kan settingan gitu. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Dan di samping pelanggaran yang pengendara ini lakukan, kami sebagai petugas juga manusia biasa yang mana akan tertawa jika pelanggar tersebut ya melakukan hal-hal yang lucu seperti ini. Barangnya ambilin, tak motornya tak geser dekat korek apa dekat motor. Nah, ada di orang masa. Ini lihat tuh kamera. Mau ngawur, mau buang-buang duit lagi, pelanggaran loh. Kenapa tadi mau nyogok petugas? Orang apa? Orang penyogok orang KTP, STNK nih. Gimana maksudnya Pak? Coba pakai bahasa Inggris bisa nggak? Orang bisa. Kenapa mau nyogok? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini ialah segala program yang tayang di media pasti memiliki agenda ya setting tersendiri, yang dimana fenomena tersebut bisa saja hilang lalu dimunculkan kembali ataupun bisa saja viral dengan demikian rupa. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.